Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah online Asyifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita ngaji itu seperti nagih, sudah senang, ya, sudah tidak ada keterpaksaan. Itu salah satu tanda bahwa amal kita itu sudah diterima oleh Allah Ta'ala. Senang tatkala mengerjakan, manis tatkala melakukan, dan tidak ada keterpaksaan. Ya, luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan ikhlas karena Allah saja. Dan ini orang-orang ini sudah bisa menundukkan hawa nafsunya sendiri. Dan kita butuh ternyata mencari ilmu itu sudah kebutuhan lebih dari makan dan minum. Kalau makan itu kalau lapar, minum itu kalau haus. Tetapi kalau ilmu, setan itu selalu berada di sekitar kita, depan, belakang, samping, kiri, kanan, menarik kita supaya kita terjerumus ke dalam neraka. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, maka tidak ada yang bersih di antara kita ini. Oleh karena itulah saya sangat senang sekali kalau mereka itu datang lebih pagi aja. Datang lebih pagi, ya memang rodok berat. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa, yang tadi malamnya sempat bangun malam. Kalau enggak ya barangkali dibuka kajian itu belum bangun ya. Ya, tapi bertahap, jangan khawatir. Allah Ta'ala kalau kita memperbaiki diri, waladzina jahadu bina lanahdiyanahum subulana. Kalau mereka berjihad betul-betul sungguh-sungguh untuk mencapai kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, Allah akan bukakan caranya, ditemukan orangnya, ya, dikenalkan bukunya, ya, kitab-kitabnya ini. Itu nanti kalau orang kita mengatakan delalah gitu loh ya, bukan delalah sebenarnya. Allah sudah memberi dalam flowchart-nya itu kalau kita ini. Kalau kita lewat sini nanti akan menemui ini, menemui ini, menemui ini. Kalau kita lewat sini akan ini yang kita temui dan seterusnya. Maka itu dalam Al-Quran disebutkan faman sya'a falyu'min, faman sya'a falyakfur. Padahal iman dan kafir itu sudah ditetapkan, namun Allah mengatakan kalau kamu ingin jadi orang kafir, silakan jadi orang kafir. Orang mukmin sudah jadikan orang mukmin. Sudah ada. Kalau kafir jalannya ke sini. Ini yang kamu tempuh kalau kamu jadi orang kafir. Dan kalau jadi orang mukmin ini yang harus ditempuh. Temannya harus begini, akhlaknya harus begini. Ya, ini jalan menuju surga. Wa anna hadza sirati mustaqima wattabi'u. Ini jalan yang lurus. Ikuti jalan ini. Hanya saja kita itu punya hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu yang senantiasa menarik kita, ya. Ojo milo. Ya, kalau ada suatu kebaikan itu mesti
ya setan-setan itu menghalanginya. Karena biar temannya banyak. Dan setan nanti akan pidato di tengah-tengah neraka. Tak kalah segala urusannya sudah diputuskan, itu di dalam surat Ibrahim ayat 22 itu ya. Nah, maka dia berpidato, sesungguhnya Tuhanmu Allah telah menjanjikan dengan janji yang benar. Aku janji kepadamu. Tadi janjiku menyelisih. Ya, kamu tak bujui, gitu. Ya. Aku ini tidak kuat apa-apa, tidak kuasa apa-apa, kata setan itu. Nanti dibaca sendiri. Ya. Tidak kuasa apa-apa. Cuman saya menghimbau saja. Ikuti aku, jalanku ini, jadilah penjudi, jadilah pencuri, perampok. Enak, ya. Mendapatkan harta yang tidak susah-susah, ya. Menipu dan lain-lainnya. Itu setan itu. Ya. Tiba-tiba kau katut mau, ya itu salahmu sendiri. Kata setan, ya, nanti baca sendiri. Kamu jangan mencerca aku, cercanya dirimu, kamu goblok memang. Ya, ya kenapa aku gak bisa menolong kamu, kamu juga tidak pernah bisa menolong aku. Kamu gak pernah kalau kamu sholat kemudian rambutnya ditarik dari belakang supaya gak sholat, gak pernah setan itu. Cuman ngomong tok, bisik-bisik tok. Ya. Tidak pernah bisa memaksa kita. Itu kekuasaan setan. Nah, kalau kita sudah dikasih itu di dalam Al-Quran seperti ini, kita masih tertipu sama setan. Kebangetan memang kita. Yang nggak mau baca Qurannya itu apa? Jadi orang kalau nggak baca Quran itu, akhirnya apa? Banyak yang tersesat karena petunjuk hanya ada di dalam Al-Quran. Siapa yang menjadikan Al-Quran itu petunjuknya, ya, kemudian bacaannya, pedomannya, hidupnya, maka dia pasti hidup jalan yang lurus. Barang siapa berpaling, maka dia pasti akan binasa dan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Quran, ya kita makanya kita ngajinya ya Quran. Jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran ini. Meskipun kita ngaji yang lain, satu ayat atau dua ayat Al-Quran tidak boleh ditinggalkan. Dan Al-Quran itu laqad yasarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh aku mudahkan Al-Quran. Itu sebagai peringatan. Peringatannya enak-enak semua. Menghasilkan ketenangan, kedamaian. Itu Al-Quran. Namun setannya itu loh ya. Yang nanti masuk di dalam hati. Karena setan itu mayajri majradam. Ya dia mengalir lewat aliran darah. Kalau lewat aliran darah kayaknya sudah. Kalau darah itu kan ke otak. Otaknya itu ada setannya. Sudah ya berpikir seperti pikiran setan. Hatinya masuk ke dalam hati. Hatinya setan. Kalau kita tidak minta perlindungan kepada Allah. Maka dari itu kalau kita berlindunglah ya kepada Allah. Fasta'id billah. Nah, berlindung kepada Allah, sesungguhnya Allah mendengar. Ya Allah, tolonglah saya ini ya Allah. Kadang-kadang sholat ya. Jenengan rek sholat malam. Kadang-kadang lap itu hilang bacaan itu. Tidak apa-apa sudah ya. Kita ruku, sujud sak mampunya, istighfar setelah salam. Itu ya Allah yang bisa saya lakukan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, inilah yang saya bisa lakukan. Innaka antas samiul alim. Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui kualitas saya seperti apa. Hah? Engkau Maha mengetahui. Wa tub alaina dan terimalah tobat kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha menerima tobat dan Maha penyayang. Itu doanya Nabi Ibrahim seperti itu. Oleh karena itulah jangan berputus asa, ayo terus belajar, ajaklah orang lain. Di saat kita bisa mengajak, Allah akan memberikan tambahan cahaya di dalam diri kita ini. Tetapi kalau kita tidak mau tahu, ya sudah ya milik kita sendiri. Kita tidak tambah cahayanya. Ya. Hikmah-hikmahnya tidak bisa berubah. Baiklah, sekarang kita buka saja. Kita membaca surat Al-Ahzab 3 ayat saja. Yaitu ayat 41, 42, dan 43. Keharusan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan manfaat zikir itu yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-43 yang dibaca. Monggo Ibu yang ditugasi membaca, Bu siapa? Ismi Sony, bapaknya Al-Ikhlas juga Ustaz. Oke, monggo Bu. Oke, matur nuwun Pak Ustaz waktunya. Ya, ini langganan Bu Ismi, itu langganan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما Sadaqallahul Alim. Terjemahan Quran Surat Al-Ahzab 33 ayat 41 sampai dengan 43. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Iya, ya. Benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ismi. Mudah-mudahan bacaan ini membawa barokah kepada kita, ya, menjadi lebih paham, lebih cinta kepada Al-Quran, lebih mudah banyak membacanya, merenungkan, dan mengamalkan kandungannya. Nah, kelompok ayat-ayat ini adalah mengingatkan kita supaya kita itu jangan lengah dari berzikir kepada Allah. Dan nanti cara-cara berzikir akan disebutkan di dalam kitab Fikih Sunnah ini, dan bahkan saya mungkin akan menyiapkan poin-poinnya dulu, ya, yang tanpa dalil, ya, tapi itu sudah diketahui oleh banyak ulama. Saya ambilkan dari bukunya yang ditulis oleh Abdul Qadir Jawas tentang doa dan wirid. Ya, nanti saya berikan beberapa saja. Kita kemudian masuk kepada materi buku kita. Jadi saya harapkan semua yang ada di Ashifa ini mempunyai buku Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, ya, jilid 4. Ya, mungkin sering kalau nggak ada sama Budwi itu, ya. Intinya insya Allah nanti kita bisa pakai pedoman, ya, untuk beribadah. Karena ibadah kita, kalau kita nggak mempunyai pegangan itu gimana, ya? Ya saya kok gak pas gitu rasanya. Baik, kita baca ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ditingkatkan setelah Islam itu menjadi iman. Karena keyakinan yang sangat mendalam kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan disertai amal-amal soleh. Jadi Islam yang sudah banyak beramal soleh itu akan meningkat menjadi mukmin nanti. Maka dari itu di dalam surat Al-Imran ayat 133 dan 134 itu wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuhas samawati wal uiddat lil muttaqin. Ya, bertakwa kepada Allah itu diawali dari beriman. Lah, beriman diawali dari Islam dulu, ya. Ini, ya. Alladzina yunfikuna fi syara'i wa dhara'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, itu amalan-amalan. Jadi amalan yang bisa kita susun, kita kerjakan dengan rancak sesuai dengan syariat, meningkatkan kita dari Islam ke iman, dari iman ke ihsan, ya, tingkat takwa yang sudah ini ihsan ke sana. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, hendaklah kau berzikir kepada Allah.
Ingatlah kebesaran keagungan Allah, kelemahan dirimu, ya, keesaan Allah, kemahakuasaan Allah, ya, kedahsyatan siksa Allah nanti di akhirat itu kita ingat. Baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, termasuk itu zikir. Nanti apa bedanya wirid dan zikir kita dijelaskan nanti. Zikron kasiron yang banyak. Jangan hanya 3 kali, 3 baca. Jadi kemarin sudah saya jelaskan, ada zikir-zikir yang bisa dibaca setiap saat. Ya. Kalau lupa, ya, zikir-zikir yang dibaca setiap saat ini, maka saya ingatkan, ya, saya ingatkan dengan zikir-zikir yang dibaca setiap saat. Zikir-zikir yang bisa dibaca setiap saat itu, yang satu, ya, kemarin sudah saya ingatkan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu bisa dibaca kapan saja, berapa kali. Ya, tidak ada larangan, tidak ada waktu yang dilarang membaca zikir ini. Kecuali tentunya, ya, kalau kita berzikir membaca sesuatu di tempat yang tidak pas, ya, kamar mandi atau, ya, yang lainnya. Kemudian zikir yang kedua adalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya, sudah diterangkan. Ini zikir-zikir yang tidak terbatas, zikron kathiran, zikir yang banyak, ya. Kemudian zikir lagi, la haula wala quwata illa billah, itu juga zikir. Jadi kita suruh banyak. Jadi orang itu akan dikuatkan hatinya. Kalau ini baca la haula wala quwata illa billah, gampang khawatiran, gampang takut dengan sesuatu, baca ini, zikir ini. Karena yang ngajarkan adalah Rasulullah. Dan tentu hati kita dikuatkan. Hati kita itu miar-miur gitu. Kalau kita tidak dikuatkan oleh Allah, susah. Ada saja ditakut-takuti penyakit. Aduh, mangan ini takut, mangan ini takut, ya. Ya, segala macam ini bisa menyebabkan ini. Sudah, bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'asmihi syai'un fil arti wala fis sama' wa wassamil alim. Kita makan dengan sunnatullah saja. Jangan berlebih-lebihan. Karena Allah Ta'ala mengingatkan, kulu wasrobu walatusrifu. Makan, minumlah, tapi jangan melampaui batas. Karena innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada yang melampaui batas. Yang keempat, yang termasuk zikir-zikir yang bisa dibaca tanpa hitungan, ya, banyak itu astagfirullah atau astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahul hayyul qayyum, boleh, la ilaha illallah saja juga boleh, ya. Ditambah wa atubu ilaihi juga boleh. Yang kelima, ya, zikir-zikir yang bisa dibaca, Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur, ini, ya. Ini ada macam-macam, ada tawwabur rahim, ada tawwabur ghafur nih. Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya, ya Allah, ampunilah saya, terimalah tobat saya, ya Allah, sesungguhnya Kau Maha menerima tobat dan Maha Pengampun, ya Allah. Ya. Masa kalau kita bilang begitu sama Allah yang Maha Pengasih, yang penuh dengan welas asih itu, Allah nggak kasihan sama kita. Pasti nggak kasihan memelas orang itu, ya. Ya, Rabbik firli, ya Allah, ampunilah saya. Berarti pengakuan dosa, pengakuan kesalahan itu muncul dari hambanya di hadapan Sang Penciptanya. Nah, ini Allah suka sekali kalau ada hamba itu merasa lemah di hadapan Allah. Maka dari itu orang berdoa itu mesti menunjukkan kelemahannya dan memuji kekuatan dan keagungan Allah, baru kita berdoa. Yang keenam adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini istighfarnya Nabi Nuh ini dianjurkan untuk dibaca banyak, khususnya bagi mereka yang terkena banyak masalah, ya. Masalahnya ada saja itu, ini belum selesai, ada masalah nih, terus ketakutan. Bacalah istighfarnya Nabi Yunus ini, ya. Kata Nabi kita, maka akan dihilangkan, ya, oleh Allah itu sesusah apapun. Tidak ada yang lebih susah, kata Nabi kita, melebihi Nabi Yunus tatkala dimakan ikan, ya, dimasuk perut ikan, dibawa ke dasar laut yang gelap gulita, yang pengap begitu, mungkin bernafas saja kalau secara
biologi tidak bisa, tetapi Allah Ta'ala memang memerintahkan untuk ikan itu supaya tidak menghancurkan jasadnya Nabi Yunus itu. Yang akhirnya bisa setelah dia banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dikeluarkan oleh Allah di satu tempat, yang di tempat itu sudah disiapkan, ada semongkonya di sana dan limbunnya, ada labunya, semua untuk menguatkan tenaganya yang hilang selama beberapa hari yang berada di dalam perut ikan. Allah Maha Kasih sayang. Inilah zikir-zikir yang kita disuruh membacanya tanpa ada pembatasan, ya, tak ada apa-apa pembatasan, boleh kapan saja, berapa saja. Kemudian ada zikir-zikir yang dibaca, ya, misalnya 3 kali, 7 kali, ada yang misalnya 100 kali, ya, dan seterusnya itu. 1000 kali kok saya enggak melihatnya itu. Jadi kalau lebih dari 100 itu biasanya kadang-kadang ada dipermasalahkan. Kalau nggak jelas sangatnya, ya jangan dibaca aja lah, ya. Kalau mau banyak, silakan, itu tidak usah dibatasi jumlahnya. Kemudian wasabihu, dan bertasbihlah kepadanya bukratan wa asilah, baik di waktu pagi dan di waktu petang. Maka muncullah zikir pagi dan zikir petang, ya. Buku-bukunya sudah ada, ya. Bapak mesti al-maksurat itu, ya, zikir pagi, zikir petang. Tidak usah dihafal, kalau kita memang belum hafal, dibaca saja. Ya, setelah selesai sholat subuh, ya, dibaca sebelum pulang, atau mungkin setelah wiridan, sambil wiridan itu dibaca duka. Tidak usah semuanya dulu, 3, 4, 5, ya. Kemudian kalau kita sudah lancar, tambah 6, 7, 8. Pokoknya kalau diperintahkan, wa idza amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian itu, ya, kerjakan semampunya. Kalau dilarang, tinggalkan. Wa ma atakumur rasuluh fakhudhu. Apa yang datang dari Rasul, ambil. Wa ma nahakum anhu. Kalau Rasulullah melarang, bang tahu, jauhilah, itu pasti aman. Ya, pasti aman. Jadi kita tidak usah memperbanyak ibadah yang tidak jelas asal usulnya. Apa yang akan kita peroleh kalau kita banyak berzikir? Wallazi dialah Allah yusolli alaikum, dia akan berselawat kepada kalian, artinya memberi rahmat, menyebut namanya, dipujinya kita, diampuni dosanya. Yusolli alaikum wa malaikatuhu, dan malaikat pun memohonkan ampun kepada orang yang banyak berzikir kepada Allah, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya kamu tidak senantiasa dalam kegelapan hati, kegelapan masalah, banyak urusan yang tidak bisa diatasi ini. Ilan nur, ya. Wa kana, adalah Allah itu bil mukminina, terhadap orang-orang yang beriman itu rahiman, maha penyayang. Kalau kita berzikir, insya Allah, ya. Baiklah, mari kita buka masing-masing dengan dengan bukunya, buku fikih sunnah Sayyid Sabiq, bab berzikir, halaman 242, ya Pak. Pak Tomo, halaman berapa, Pak? Kalau di halaman saya yang zikir pagi dan sore itu 254. Ya, 254. Jadi mungkin beda karena cetakan lama ini. Ya, cetakan lama, ya. Berzikir, jadi kita mulai dari berzikir, ya. Monggo Pak Lama dibaca. Ya Ustaz, bismillah. Zikir di waktu pagi dan waktu sore. Berzikir di waktu pagi, waktunya bermula dari terbitnya fajar dan berakhir waktu terbitnya matahari. Sedangkan zikir sore, waktunya ialah antara asar dan maghrib. 1. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa mengucapkan di waktu pagi dan waktu sore, subhanallahi wa 100 kali, maka pada hari kiamat tak seorang pun yang lebih unggul amalannya daripadanya, kecuali orang yang mengucapkan sebanyak yang ucapan itu atau lebih. Pak Tomo, itu kita mulai, kalau yang punya Pak Tomo bukan halaman 254, halamannya
apa namanya halamannya 100, saya lihat dulu. Ini memang saya cuma punya yang lama, tapi kita babnya itu berzikir Pak Thomas. 213 Pak Thomas. Berzikir. Ntar dulu, Ustaz. Ya. Saya cari di kontennya dulu ya. Ya, jadi halamannya 213 Pak Thomas kalau halamannya. Itu karena nampaknya punya Pak Thomas sama dengan punya saya yang lama. Iya, memang lama ini, Ustaz. Ya. Ini kalau halamannya mungkin berbeda ya dengan yang baru. Itu berdoa di kontennya itu perintah dan melukannya saja. Di saya 236. Tadi dulu. 213 apa Pak Thomas? 213. Kalau 213 berzikir ya. Ya, itu maksud saya. Ya. Ya. Oke. Berzikir. Zikir atau mengingat Allah ialah apa yang dilakukan oleh hati dan lisan berupa tasbih atau menyucikan Allah Ta'ala, memuji dan menyanjungnya, menyebutkan sifat-sifat kebesaran dan keagungan serta sifat-sifat keindahan dan kesempurnaan yang telah dimilikinya. Ya, itulah makna zikir ya. Zikir atau mengingat Allah ya, itu maknanya ialah apa yang dilakukan oleh hati dan lisan berupa tasbih ya atau mensucikan Allah Ta'ala, berupa tahmid atau memuji dan menyanjungnya ya kepada dan menyebutkan sifat-sifat Allah yang lain, itu namanya zikir. Biasanya diucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar ya, la haula wala quwata, itu semua hal itu menunjukkan sifat-sifat Allah, itu namanya zikir ya. Satu, monggo Pak. Satu, Allah telah memerintahkan kita agar banyak berzikir dengan firman-Nya di surat Al-Ahzab 41 dan 42 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah padanya di waktu pagi maupun petang. Iya, ini tadi sudah dijelaskan tentang ini. Sekarang yang belum itu yang kedua, surat Al-A'raf ayat yang ke-200 berapa itu? 152 ya Pak? Al-A'raf. Oh, bukan. Surat Al-Baqarah, Pak. Oh iya, makanya punya jadinya. Ya, Ustaz. Kemudian Allah menyatakan bahwa ia mengingat orang yang ingat atau berzikir kepadanya di Al-Baqarah 152. Berzikirlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Terus, ya cuma dari situ ya Pak. Di Al-Qur'annya, fadhkuruni azkurkum waskuruni walatakfurun. Oh ya, ini saya baca yang di saya sabiknya, enggak baca ya, di bikin sunahnya cuman itu. Ya. Fadhkuruni azkurukum. Hendaklah engkau mengingat aku, tentu kamu akan aku ingatkan, seperti itu maknanya. Ya, waskuruli, terusannya itu sebenarnya, hendaklah kau bersyukur kepadaku, walatakfurun, janganlah kalian menjadi orang yang tidak pandai bersyukur, yaitu yang ingkar kepada Allah. Jadi disinilah ya, ayat-ayat yang menunjukkan bahwa zikir kepada Allah itu memang diperintahkan di dalam agama, bukan tidak ada dasarnya. Di dalam sebuah hadis qudsi, monggo Pak, teruskan aja. Dan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka Allah berfirman, aku ini adalah menurut dugaan hambaku. Maksudnya jika menurut dugaannya Allah mengabulkan doanya sedang ia berdoa, maka pastilah Allah mengabulkan doanya itu. Begitu juga jika ia minta ampun kepadanya dan ia yakin akan diampuninya. Kemudian dan aku menyertainya di mana saja ia berzikir kepadaku. Jika ia berzikir atau ingat kepadaku dalam hatinya, maka aku akan ingat pula padanya dalam hatiku. Dan kalau ia mengingatku di depan umum, maka aku akan mengingatnya pula di depan halayak yang lebih baik. Dan seandainya ia mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, aku akan mendekatkan diriku kepadanya sehasta. Dan jika ia mendekat kepadaku sehasta,
maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya sedepa. Dan jika ia datang kepadaku secara berjalan kaki, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Iya. Jadi ini apa sih maksudnya hadis ini? Hadis qudsi itu hadis yang Rasulullah yang bersabda, namun redaksinya isinya dari Allah. Ya, jadi Quran itu ada redaksinya dari Allah, ya, yang berfirman Allah. Tapi hadis qudsi itu redaksinya isinya dari Allah, kemudian yang mengucapkan yang sebenarnya Nabi kita, dari Allah. Nah, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis qudsi, "Ana inda dzanni abdi bi." Aku bergantung sangka hambaku. Kalau hambaku itu menyangka bahwa setelah dia berdoa aku akan mengabulkan, ya dikabulkan memang. Tapi kalau hamba itu menyangka bahwa gak mungkin dikabulkan, ya memang tidak dikabul. Tergantung sangka kita. Kalau Allah kita mohon ampun, disangkanya Allah mengampuni, ya memang diampuni. Tapi gak mungkin aku diampuni, ya memang tidak diampuni sama Allah. Jadi ana inda dzanni abdi bi wa ana ma'ahu, dan aku besertanya hina yadhkuruni, tatkala ia berzikir kepadaku. Artinya selama kita berzikir kepada Allah, Allah senantiasa melindungi pada kita. Maka kita dianjurkan untuk berzikir, ya. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, ya. Wa in dzakaroni fi nafsihi. Kalau ia berzikir kepadaku di hatinya, menyebutnya di dalam hatinya, zakartuhu, aku akan mengingatnya juga fi nafsi, di dalam diriku. Yang siap untuk ditolong oleh Allah nanti kalau ada sesuatu, dan ini adalah orang yang baik. Wa in dzakaroni, ya. Apabila ia berzikir kepadaku fi malain, di tempat umum, ya, tempat orang ramai, ya, zakartuhu, aku akan menyebutnya juga fi malain khairum minhu, di tempat umum yang lebih baik daripada dia menyebutnya itu. Di mana itu? Di hadapan para malaikat. Jadi orang yang banyak berzikir, ya, itu suara zikirnya itu akan mendengung, mengaum, kata Nabi, seperti suara lebah, dan menyebutnya namanya orang yang berzikir itu. Dan itu disebut-sebut oleh Allah. Ya, maka orang berzikir itu amalan yang ringan, mudah, tapi manfaatnya besar sekali. Wa ini taroba ilayya sibron, kalau ia mendekat kepadaku satu jengkal, ya. Taqarrab tu, aku akan mendekat kepadanya, ya, ilahi kepadanya diroan satu hasta. Artinya bahwa Allah itu menyambut hambanya yang mau bertobat itu lebih cepat, ya, lebih cepat lagi. Dia baru saja mau berzikir sedikit, sudah dimudahkan urusannya, diberikan jalan keluar segala macam yang susah-susah ini. Ini Allah Ta'ala. Wah, ini taroba ilayya diroan, kalau dia mendekatkan kepadaku dengan satu dirok, satu hasta, ya, satu lengan gitu, ya. Tarob tu, ya, diroan, if tarob tu ilahi, aku akan mendekat kepadanya ba'an satu depak, ya. Wa in atani, atau kalau dia datang kepadaku yamsi, dia dengan berjalan, ata itu harwalah, aku akan sambut dia dengan berlari. Jadi seperti orang yang sudah hilang beberapa tahun atau mungkin beberapa bulan, kemudian ketemu kepada keluarganya, maka sangat senangnya menyambutnya, itu disambut dia dengan berlari. Itulah Allah Ta'ala, kalau ada orang mau berbuat baik, mau tobat kepadanya, Allah memberikan terus-menerus petunjuknya. Hanya sayang, Pak, kadang-kadang kita itu sudah dibukakan oleh Allah pintu tobat, pintu ilmu, pintu apa saja seperti itu. Kita tidak mau masuk sudah. Ya, mulai berbuat seperti biasanya lagi. Kita sudah dibukakan, ya. Kalau saya mengingat teman-teman saya berdoa ngaji pada Ustadz saya, Ustadz Salim itu, just pertama banyak sekali ikut, tapi lama-lama sedikit-sedikit. Pada saat Allah akan memberikan ilmu kepadanya, akan mengangkat derajatnya, sedikit sekali sudah, ya. Asalnya banyak. Inilah, ya, cirinya. Akhirnya susah. Ilmu tidak bisa masuk lagi ke dalam dirinya. Ya. Allah sudah membukakan pintunya, tapi dia aja melihat saja, keluar lagi. Ya, maka dari itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 17 itu, masaluhum kamasalilah istauqadanaram
Falamma azat mahaulahu dzaballahu binurihim wa tarakau fi dzulumatil la yubsirun. Maka Pak Tomo dibaca. Itu maknanya sebenarnya apa itu? Perumpamaan mereka adalah seperti orang-orang yang menyalakan api. Maksudnya orang munafik itu tidak dapat mengambil manfaat dari petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah karena sifat-sifat kemunafikan yang bersemi dalam dada mereka. Keadaan mereka digambarkan Allah seperti dalam ayat tersebut di atas. Kemudian maka setelah api itu menerangi di sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Ya, jadi begini, ini orang munafik dulu yang diceritakan. Tapi sekarang barangkali kita mungkin ya modelnya kayak orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu sudah mulai mengerti ajaran agama yang halal, yang dicintai oleh Allah. Dia itu begini-begini, tapi semua itu bertentangan dengan hawa nafsunya. Ya, kalau saya mengikuti ini, saya tidak bisa begini dan begitu. Ya, akhirnya kesenangan saya biasa judi, biasa berzina, biasa ini kan dilarang. Padahal sudah mau diberikan tempat yang tinggi, tempat yang mulia, ya, di surganya ini. Sama dengan kita, sudah sudah mengerti agama, mengerti sholat sunnah, mengerti sholat fardu di jamaah. Tiba-tiba mereka hawa nafsunya yang menghalanginya. Maka dhahaballahu binurihim. Maka cahaya yang sudah diberikan di dalam hatinya itu padamkan langsung oleh Allah Ta'ala. Wa tarakahum, ditinggalkan oleh Allah fi dzulumatin, dalam kegelapan. Lebih gelap daripada tadi. Jadi ngaji ini yang seperti itu. Asalnya banyak sekali ikut. Ya setelah itu ditinggalkan. Gak akan mereka itu dapat ilmu sudah. Ya. Kenapa? Ya ini sudah ditinggalkan, Allah mau memberikan. Tetapi dia sendiri yang tidak mau menerima. Ini jangan salahkan Allah kalau begitu. Ya, Allah Ta'ala sudah membukakan, kemudian dia melari, itu akhirnya jaballahu binurim wa tarakah fi dzulumat, di dalam kegelapan la yubsirun, tidak bisa melihat sama sekali. Akhirnya dikatakan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Buta tuli budek ya diblok gitu, nggak bisa kembali lagi kepada kebenaran. Kalau orang itu sudah diberi petunjuk oleh Allah baik-baik, tetapi ditolak petunjuk itu, maka susah. Maka ini belajar itu kalau kita gak ikhlas sama Allah Ta'ala, susah. Dan ikhlas itu juga susah. Karena yang diharapkan cuma Allah. Ya, tidak ada yang bisa memberi apa-apa, tidak ada kecuali Allah Ta'ala. Coba ya, kita mau nama istiqomah saja, ya Allah, beratnya sekali. Ya. Mulai seneng ngaji, mulai ini, kemudian tiba-tiba sudah, akhirnya apa? Hawa nafsunya ditarik ke sana kemari, lah, sing diterangnya paling begitu-begitu saja. Akhirnya ditinggalkan. Ya, yang terjadi apa? Malih males, malih ini. Ya, akhirnya kalau tidak ada pengajian, saya masih ingat, guru saya ingatkan ya, orang-orang itu ingatnya nanti kalau gurunya sudah mati. Ya. Kalau sudah mati dia pikir, enak ya seandainya masih ada ustadz ini banyak bisa diterangkan, bahasa biar tanya. Tapi tatkala hidup tidak dimanfaatkan ya untuk mendapatkan itu. Itu iman sekali ya, dan itu menyesal. Saya termasuk sekarang menyesal kenapa tatkala guru saya masih hidup saya tidak banyak tanya yang saya tidak mengerti sekarang itu. Harus mikir sendiri, harus mencari sendiri ya. Ini kalau kita memang kalau ngaji itu hargai gurunya, insya Allah barokah. Kalau kita tidak mau menghargai gurunya, ya, tidak mau menghormati gurunya, jangan harap ilmu yang kita dapatkan itu memberi barokah kepada kita, ya biasa-biasa saja. Ya, baiklah kita lanjut ya. Monggo Pak Tomo diberlanjutkan ini. Ya. Jadi Allah Ta'ala mengenai itu hadis qudsi itu menggambarkan bahwa Allah itu sangat senang kepada hambanya yang mau bertobat kembali kepadanya, kemudian mendekat, belajar agama dengan benar, akhlaknya diperbaiki, ya. Masalah dunia jangan kamu laporkan kepada Allah, ya. Dalam satu hadis ini disebutkan ya Ibni Adam, ya wahai anak Adam, ati'ni bima amartuka, ya. Taatilah apa yang aku perintahkan kepadamu. Wala tu'alimni, dan kau ajari aku bima yuslikuka, apa yang baik bagimu. Allah ngerti yang mana yang kita pinginkan, yang kita harapkan, ngerti. Ora usah ngajari kepada Allah ini dan ini. Taat saja.
Kalau kamu sudah taat, keperluanmu dicukupi sama Allah Ta'ala. Ini yang disebut wa mayatakilaha yaj'alu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu sebenarnya hakikatnya itu. Wis, tugas kita taat saja. Apa yang kita perlukan, bahkan ditambah wa mayatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Kalau dia bertawakal kepada Allah, cukup. Ya, cukup Allah Ta'ala yang mencukupi apa yang kita perlukan. Sakitnya, susahnya, ya, hartanya yang hilang dan seterusnya. Allah cukup sebagai jaminannya. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak memilikinya. Baik, yang ketiga, Allah SWT Ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ahli zikir itu sebagai golongan istimewa dan terkemuka. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, telah majulah orang-orang yang istimewa. Maka tanya mereka, siapa orang-orang yang istimewa itu? Maka ujarnya, mereka ialah orang-orang yang berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun wanita. Ya, ini amalan yang mudah, ya, lebih baik dari orang sedekah, orang nanti pada apa namanya keutamaan lain itu ada banyak sekali, ya. Nanti akan saya bacakan, ya, Senin kang datang barangkali, ya, itu keutamaan ada banyak sekali, ya, dan tidak mungkin saya bacakan apa yang pokok-pokok saja. Nanti saya bacakan. Zikir itu memang amalan yang mudah dikerjakan, tapi mempunyai fadilah yang sangat besar sekali karena Allah sangat suka kepada orang yang berzikir. Yang keempat, Pak. Yang keempat, orang-orang yang berzikir itulah pada hakikatnya orang-orang yang hidup. Diterima dari Abu Musa bahwa Nabi SAW bersabda, hadis Imam Bukhari, perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Masya Allah. Jadi gambarannya Allah Ta'ala jelas, ya, sama Nabi kita. Masalul ladzina yadkuru rabbahu, perumpamaannya orang-orang yang zikir kepada Rabbnya, ya, menyebut kekagungannya, ya, menyebut kebaikannya, ya, berterima kasih kepada nikmat-nikmat yang diberikan, semua itu termasuk zikir. Bahkan nanti kalau kita masuk pada berikutnya, majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang membicarakan halal haram, itu termasuk semua namanya majelis zikir, ya. Jadi masalul ladzina yadhkuru rabbahu ya waladina la yadhkuru misrul hayyi wal mayyit. Umpamanya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang mati nggak ada apa-apanya, nggak bisa dinasihati, nggak ada manfaatnya, ya, untuk kehidupannya. Sedangkan orang hidup itu banyak sekali manfaatnya. Oleh karena itu anjuran untuk berzikir supaya hati kita hidup, ya, itu sangat ditekankan sekali. Zikir dan zikir pilih. Zikirnya itu banyak sekali, ya, mana yang kita inginkan ini. Yang kelima, Pak, monggo. Yang kelima, berzikir merupakan pokok pangkal amal-amal soleh. Maka barang siapa diberi taufik untuk melakukannya, ia telah diberi kesempatan untuk menjadi wali Allah. Oleh sebab itu, itulah Rasulullah SAW selalu zikir kepada Allah setiap saatnya. Dan pernah berpesan kepada seorang laki-laki yang mengatakan kepadanya, mengenai syariat-syariat Islam telah banyak Anda sebutkan kepadaku. Sekarang sebutkan pula padaku sesuatu yang harus aku pegang teguh. Maka ujar Nabi SAW, mulutmu tidak akan kering disebabkan zikir kepada Allah. Dan kepada sahabat-sahabatnya dipesankannya, maukah kamu saya tunjukkan yang lebih utama dan lebih suci di sisi Tuhanmu, lebih meningkatkan derajatmu, dan lebih berharga dari menafkahkan emas dan perak, bahkan lebih dari menghadapi musuhmu, di mana kamu berusaha akan menebas leher mereka. Sebaliknya mereka berusaha akan menebas lehermu. Mau ya Rasulullah, ujar mereka. Maka sabda Nabi SAW, yaitu berzikir kepada Allah, zikrullah.
Insya Allah. Ya, hadis ini yang diriwayatkan siapa Pak itu? Imam Tirmidzi, ya, Imam Tirmidzi, Ahmad, Imam Ahmad, juga Hakim. yang menyatakan isnadnya sah. Ya, jadi ternyata kalau kita baca satu hadis itu saja, kita kalau tidak ada hadis yang lain, misalnya betul-betul orang yang berzikir kepada Allah itu orang yang sangat istimewa. Ya, mereka itu syarat kewalian. Ingin jadi wali, wali itu kekasihnya Allah. Kalau orang itu nggak pernah berzikir, jangan bermimpi. Karena yang akan menjadi wali Allah adalah orang-orang yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu. Baik, kita cukupkan sampai di sini sementara. Diberi tanda sampai 6 Pak Tomo, ya 67, dan kita lanjutkan berikutnya. Ini. Ya, nanti ada kaitannya dengan yang lain. Baiklah, monggo saya kembalikan kepada Pak Answar sementara biar tidak terlalu banyak. Ini sudah 6:35. Masih ada waktu untuk tanya jawab.